Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Maria Ulfa Hasanah, Hidayatur Rahmana, dan Ainul Amaliana Hidayat dari kelas Tadris Matematika 3B Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Kami akan menjelaskan tentang intelijensi. Lantas, apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan intelijensi? Apersepsi. Dalam hidup, manusia memiliki karakteristik masing-masing. Mereka ada yang suka menulis, membaca, menggambar, olahraga, memasak, dan lainnya. Dan setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang di sekolah bisa juara kelas, dan ada yang tidak juara kelas. Ada yang pintar, ada yang sangat pintar, dan ada pula yang kurang pintar. Lantas apakah hal tersebut termasuk intelijensi? Mari kita simak pemaparannya sebagai berikut. Peta konsep yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu 1. Definisi intelijensi, 2. Pengukuran intelijensi, 3. Teori intelijensi, 4. Perkembangan intelijensi, dan yang terakhir yaitu perubahan intelijensi terhadap keberhasilan belajar siswa di sekolah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi intelijensi. Yang pertama, intelijensi menurut Freeman mempunyai 3 pengertian, yaitu yang pertama, intelijensi adalah adaptasi atau penyesuaian dengan keseluruhan. Yang kedua yaitu intelijensi adalah kemampuan untuk belajar. Yang ketiga yaitu intelijensi adalah kemampuan dalam berpikir abstrak. Sedangkan menurut David Wechsler, intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadap lingkungan secara efektif. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa intelijensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam berpikir tentang kehidupan dalam menjalankan sesuatu yang diinginkan. Pengukuran intelijensi. Pengukuran intelijensi adalah prosedur pengukuran yang menunjukkan penampilan maksimum yang dilakukan dengan tes intelijensi. Tes intelijensi sendiri adalah tes psikologi yang mengukur intelijensi. Intelijensi ini berhubungan dengan prestasi yang bersifat umum, khusus, dan diferensial. Tentang teori intelijensi. Menurut Alfred Binet, intelijensi merupakan sisi tunggal dari karakteristik yang telah berkembang sejalan dengan proses kematangan seseorang. Sedangkan menurut Thomson, intelijensi dibagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama adalah pemahaman verbal. Pemahaman verbal biasanya diukur dengan melakukan tes-tes kosakata. Yang kedua, ada kecepatan verbal. Kecepatan verbal biasanya diukur menggunakan tes-tes yang menuntut menghasilkan kata-kata secara cepat dan tepat. Yang ketiga, ada bilangan atau number. Bilangan atau number ini biasanya diukur dengan menggunakan pemecahan masalah-masalah aritmatika. Yang keempat, visualisasi spesial. Biasanya diukur dengan teks-teks yang menuntut manipulasi mental atas simbol-simbol atau bangun-bangun geometri. Yang kelima, ingatan. Ingatan ini biasanya diukur melalui tes mengingat kembali kata-kata atau kalimat yang sudah dihafalkan oleh seseorang tersebut. Yang keenam, ada pemikiran. Pemikiran ini biasanya diukur dengan menggunakan tes analogi. Yang ketujuh, ada kecepatan persepsi. Kecepatan persepsi ini biasanya diukur menggunakan tes yang menuntut pengenalan simbol secara cepat. Sedangkan menurut Raymond Bernard Gettel, intelijensi dibagi menjadi dua, yaitu intelijensi fluid dan intelijensi intelligent. Intelijensi fluid artinya faktor bawaan biologis, maksudnya adalah intelijensinya dipengaruhi oleh bawaan biologis yang mempunyai intelijensi tersebut.
Yang kedua, inteligensi kristalizer yang artinya inteligensi yang dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, dan kebudayaan dalam diri seseorang tersebut. Isi-isi teori inteligensi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah teori faktor. Teori ini dikembangkan oleh Spearman. Menurutnya, terdapat 2 faktor dalam kemampuan mental manusia, yaitu yang pertama, kemampuan umum, yang kedua adalah kemampuan khusus. Kemampuan umum diartikan kemampuan yang dapat menyelesaikan tugas-tugas umum, sedangkan kemampuan khusus adalah kemampuan yang bisa menyelesaikan tugas-tugas khusus. Yang kedua, ada teori struktural intelektual. Teori ini dikembangkan oleh Guilford. Teori ini berisi yang pertama, operation atau aktivitas pikiran atau mental. Di dalam operation ini terdiri dari 4 subbab. Yang pertama adalah cognition atau aktivitas untuk mendapatkan info. Yang kedua, memory atau menyimpan info dan mempertahankan info. Yang ketiga adalah divergent production atau usaha menghasilkan info alternatif yang digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Yang keempat ada evaluation atau memutuskan yang paling baik dan yang paling cocok sesuai dengan pikiran yang logis. Yang kedua adalah konten atau isi informasi. Di sini terdapat 5 subbab. Yang pertama adalah visual. Visual adalah info-info yang diterima langsung oleh mata. Yang kedua ada auditory. Auditory adalah info-info yang diterima langsung oleh sistem pendengaran atau telinga. Yang ketiga simbolik. Simbolik merupakan info yang tersusun dari item-item lain. Contohnya adalah barisan angka atau abjad. Yang keempat ada sematik. Sematik merupakan makna atau arti tetap tidak melekat pada simbol kata. Yang kelima ada behaviora. Behaviora adalah info yang diberikan melalui tindakan dalam bahasa tubuh. Yang ketiga adalah produk. Produk atau bentuk informasi yang dihasilkan. Di dalam produk terdapat 6 subbab. Yang pertama adalah unit. Unit adalah suatu kesatuan yang memiliki keunikan tersendiri. Yang kedua ada kelas. Kelas adalah konsep yang didasarkan pada objek yang sama atau yang berkaitan. Yang ketiga adalah relation. Relation adalah hubungan antar 2 item. Yang selanjutnya ada sistem. Sistem adalah 2-3 item yang disusun secara totalitas. Yang kelima ada transformation. Transformation adalah perubahan item pada info tersebut. Yang terakhir adalah implication. Implication adalah info yang diusulkan oleh item info itu tersendiri. Teori inteligensi yang ketiga adalah teori kognitif. Teori kognitif ini dikembangkan oleh Sternberg. Sternberg beranggapan ada 3 komponen yang digunakan dalam teori ini. Yang pertama adalah metakomponen. Metakomponen adalah proses pengendalian untuk melaksanakan rencana. Yang kedua, komponen kinerja. Komponen kinerja adalah proses yang digunakan untuk melaksanakan berbagai strategi. Yang terakhir, yang ketiga adalah komponen perolehan pengetahuan, yang artinya mempelajari informasi baru dengan menyimpan diingatannya. Teori inteligensi yang terakhir yang keempat adalah teori inteligensi majemuk. Teori ini dikembangkan oleh Howard Gardner. Ada 7 jenis inteligensi pada teori ini. Yang pertama adalah inteligensi bahasa atau kemampuan memanipulasi kata dalam bentuk lisan atau tulisan. Yang kedua, ada inteligensi matematika logika. Yang dimaksud di sini adalah kemampuan memanipulasi sistem angka dan konsep yang dilakukan secara logika. Yang ketiga, ada inteligensi ruang. Inteligensi ruang adalah kemampuan memanipulasi pola-pola dan rancangan. Yang keempat, ada inteligensi musik. Inteligensi musik ini yang dimaksud adalah kemampuan memanipulasi konsep-konsep pada musik. Yang kelima, ada inteligensi gerak tubuh. Inteligensi gerak tubuh ini adalah kemampuan untuk menggerakkan tubuh untuk mendapatkan sebuah materi atau hal-hal yang baru. Yang keenam, ada inteligensi intrapersonal.
Inteligensi ini merupakan kemampuan untuk memahami perasaan diri sendiri. Yang ketujuh, ada inteligensi interpersonal. Inteligensi interpersonal ini merupakan kemampuan untuk memahami orang lain. Perkembangan inteligensi. Teori inteligensi terus berkembang dengan berbagai pendapat para ahli, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Lewis Terman. Lewis Terman mengatakan bahwa inteligensi ini merupakan suatu kemampuan tunggal yang disebut usia mental. Yang kedua yaitu Charles Spearman. Charles Spearman mengatakan inteligensi bukan kemampuan tunggal, tapi terdiri dari faktor umum yang berpengaruh dari tingkah laku dan faktor khusus yang bergantung pada pengalaman. Yang ketiga yaitu Sternberg. Sternberg mengatakan bahwa inteligensi mempunyai 3 bagian, yaitu konseptual, kreatif, dan kontekstual. Yang keempat yaitu Louis Althusser. Ia mengatakan inteligensi ini bersifat multifaktor yang terdiri dari 7 faktor umum dan khusus. Yang kelima yaitu J.P. Gulford. Inteligensi memiliki 120 faktor dari kombinasi 3 dimensi, yaitu operasi, dimensi isi atau materi, dan dimensi hasil atau produk. Yang keenam yaitu Howard Gardner. Ia menyatakan bahwa inteligensi merupakan kemampuan ganda yang terdiri dari 9 kemampuan, yaitu linguistik, matematis, ruang, kinestik, musikal, interpersonal dan intrapersonal, naturalis, dan eksistensial. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang perubahan inteligensi terhadap keberhasilan belajar. Belajar adalah proses perubahan dalam diri manusia yang ditampakkan dalam bentuk kualitas dan kuantitas. Prestasi belajar di sekolah dipengaruhi oleh kemampuan umum yang diukur dengan EQ. Para ahli membagi EQ menjadi bermacam-macam. Salah satunya penggolongan EQ menurut Stanford Binet, yaitu EQ antara 140 sampai 169 tergolong dalam amat superior. EQ antara 120 sampai 139 tergolong dalam superior. EQ antara 110 sampai 119 tergolong dalam rata-rata tinggi. EQ antara 90 sampai 109 tergolong dalam rata-rata. EQ antara 80 sampai 89 tergolong dalam rata-rata rendah. Sedangkan EQ antara 70 sampai 79 tergolong dalam batas lemah mental. Hal-hal yang mempengaruhi inteligensi adalah 1. Faktor bawaan. Faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir, sehingga dapat dijumpai siswa yang pintar, kurang pintar, sangat pintar, bodoh, dan sangat bodoh. Yang kedua yaitu faktor minat. Dalam diri manusia terdapat dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Yang ketiga yaitu faktor pembentuk. Faktor pembentuk adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Yang keempat yaitu faktor kematangan. Setiap organ manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan matang jika telah tumbuh dan berkembang hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya. Yang kelima yaitu faktor kebebasan. Berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Kami harap video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa kritik dan sarannya ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.